Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathur Rahman akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang jurnal metode Extreme Programming dalam perancangan aplikasi perhitungan kuota SKS mengajar dosen. Untuk definisi sendiri, metode Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode Extreme Programming ini. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien. Yang kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan klien. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antar developer. Kelemahannya sendiri yaitu developer itu harus selalu siap dengan segala perubahan yang terjadi secara tiba-tiba atau secara mendadak. Yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Yang ketiga, Extreme Programming ini tidak memiliki dokumentasi formal. Extreme Programming memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan planning, design, coding, dan testing. Dalam jurnal penerapan yang saya review ini, planningnya yaitu identifikasi masalah, analisa kebutuhan. Identifikasi masalah: dalam masalah perhitungan SKS membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak terjadi kesalahan. Analisa kebutuhan: forum untuk input data master, kemampuan sistem dalam merekap SKS dosen, margin user, ketersediaan aplikasi dalam 24 jam 7 per hari dan 7 hari per minggu, terdapat pusat data untuk backup. Kemudian ada pada tahapan desain, yaitu pemodelan menggunakan use case diagram dan activity diagram. Pemodelan arsitektur menggunakan komponen diagram dan deployment diagram. Pemodelan basis data menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dan LRS atau Logical Record Structure. Coding sendiri sudah ada dalam jurnalnya, nanti sudah dicantumkan. Lalu ada testing menggunakan metode black box text testing. Untuk jurnal kedua yang akan saya review yaitu penerapan metode Scrum dan Virtual Private Network dalam perancangan sistem order sales. Definisi metode Scrum yaitu merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan incremental. Kelebihan Scrum yaitu keperluan berubah dengan cepat, budget rendah karena tim berukuran kecil, menghemat waktu, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan segala perubahan. Ada 6 tahap dalam Scrum ini. Yang pertama, produk backlog atau merancang basis data dengan MySQL yang direkayasa menggunakan MySQL Workbench dengan waktu 2 hari. Tahapan kedua, backlog refinement. Uraiannya perancangan web service dan logika bisnis berupa kelas-kelas menggunakan bahasa C. Yang ketiga ada sprint planning, merancang antarmuka web mobile dan penulis menyajikan use case diagram dengan time box 2 minggu. Selanjutnya tahap keempat yaitu daily Scrum, yaitu menyiapkan koneksi VPN. Penulis di sini menggunakan VPN Telkom. Time box yang diperlukan 1 minggu. Tahap kelima yaitu sprint review, dilakukan pengujian sistem untuk menerapkan metode Scrum terhadap mobile user.
Dan tahapan terakhir dalam metode Scrum ini yaitu sprint retrospektif, yaitu penerapan sistem order sales mampu menghemat waktu secara signifikan, dan penerapan sistem order sales mampu menghemat waktu secara signifikan. Berikut.